Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hal-hal yang membolehkan seseorang itu menjamak sholat. Nah, para ulama yang sepakat atas kebolehan menjamak sholat, mereka berselisih pendapat tentang jenis bepergian yang memperbolehkan menjamak ketika tidak dalam bepergian, dan tentang syarat-syarat yang memperbolehkan seseorang menjamak sholat. Nah, hal itu karena sebagian mereka ada yang menganggap bahwa bentuk bepergian apapun dan dengan cara apapun itu memperbolehkan untuk seseorang menjamak sholat. Tetapi sebagian yang lain, ulama yang lain itu mensyaratkan beberapa bepergian yang ditentukan. Dan di antara mereka yang mensyaratkan hal ini adalah Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Al-Qasim. Alasannya, seorang musafir itu diperbolehkan untuk menjamak sholat jika ia menempuh suatu perjalanan yang menyusahkan. Dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan hal itu. Inilah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik. Nah, kemudian ulama-ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berpegang pada ucapan dari Ibnu Umar. Jika Rasulullah tergesa-gesa bepergian, kemudian sementara ulama-ulama yang tidak sependapat dengan pendapat ini, mereka berpegang pada lahiriah hadis Anas dan yang lainnya. Para ulama juga berselisih pendapat tentang jenis bepergian yang memperbolehkan menjamak sholat. Menurut sebagian dari mereka, para ulama, yakni bepergian dengan tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah, seperti pergi untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah dan lain sebagainya. Ini adalah riwayat dari Ibnu Al-Qasim, dan menurut sebagian dari mereka, yaitu bepergian yang diperbolehkan oleh syariat itu bukan bepergian untuk tujuan maksiat. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh ulama-ulama Madinah. Kemudian yang selanjutnya, sumber perbedaan mereka dalam masalah ini sama seperti sumber perbedaan mereka tentang bepergian yang memperbolehkan mengqashar sholat. Meskipun yang terakhir ini lebih luas karena dasarnya adalah nas berupa ucapan dan juga tindakan. Kemudian sementara dasar kebolehan menjamak itu hanya nas berupa tindakan saja. Nah, perihal menjamak sholat bagi orang yang sedang tidak bepergian tanpa ada uzur, Imam Malik dan sebagian besar ulama ahli fikih yang lain itu tidak memperbolehkannya. Sementara ulama-ulama dari mazhab Zahiri dan Ashhab, salah seorang murid Imam Malik, itu memperbolehkannya. Nah, perbedaan pendapat ini muncul akibat karena mereka juga berbeda pendapat di dalam memahami hadis Ibnu Abbas. Di antara mereka ada yang menakwili hadis tersebut karena dalam kondisi hujan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Dan di antara mereka ada yang memahaminya secara mutlak. Muslim mengemukakan riwayat tambahan dalam hadisnya, yakni sabda Rasul, tanpa ada sebab rasa takut, bepergian, dan turun hujan. Inilah yang dijadikan pegangan oleh ulama-ulama dari mazhab Zahiri. Adapun menjamak sholat bagi orang yang tidak sedang bepergian karena ada uzur hujan misalnya, Imam Asy-Syafi'i memperbolehkannya, baik itu di siang ataupun malam hari. Sementara Imam Malik melarangnya pada siang hari dan memperbolehkannya pada malam hari. Imam Malik juga memperbolehkan orang menjamak sholat karena uzur jalanan becek di malam hari, bukan disebabkan oleh hujan. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Malik yang membedakan antara menjamak sholat pada siang hari dan sholat pada malam hari, karena ia meriwayatkan dan sekaligus menakwili hadis tersebut, yakni mentaksis kemutlakannya dengan menggunakan kias.
Yang dimaksud ialah hadis Ibnu Abbas. Jama'a Rasulullah bainal dhuhra wal asr wal maghrib wal isya fi ghairi khaufin wala safarin. Jadi Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya tanpa alasan rasa takut dan tanpa bepergian. Menurutnya hal itu terjadi pada saat turun hujan lebat. Imam Asy-Syafi'i memberlakukan kebolehan menjamak sholat pada siang dan malam hari. Tetapi Imam Malik hanya mengambil sebagiannya saja, yaitu hanya berlaku pada malam hari saja melalui takwil, karena malam hari itulah yang tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah, yaitu menjamak sholat maghrib dan isya. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa pada saat turun hujan ia pernah menjamak sholat maghrib dan isya bersama pembesar-pembesar Madinah saat itu. Nah, kemudian ulama-ulama terdahulu dari mazhab Maliki beralasan bahwa hal itu adalah termasuk ijma, dan alasan mereka ini tidak bisa diterima karena kesepakatan yang tidak utuh tidak bisa dijadikan sebuah hujah. Sementara ulama-ulama mazhab Maliki dari generasi belakangan itu beralasan karena menjamak sholat maghrib dan sholat isya dinukil secara mutawatir, dan itulah yang diamalkan oleh orang-orang yang ada di Madinah, mewarisi amalan sahabat-sahabat terdahulu sebagaimana mereka menentukan ukuran sok adalah yang berlaku di kalangan orang-orang Madinah yang juga mewarisi dari sahabat-sahabat terdahulu. Nah, padahal mutawatir itu terkait dengan ucapan, bukan dengan tindakan. Jadi alasan ini sulit diterima, bahkan harus ditolak. Menurut Ibnu Rus, yaitu yang menulis kitab Bidatul Mujtahid ini, yang lebih tepat adalah menggunakan alasan becek, seperti yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, yakni tidak boleh ada hukum berbeda kalau motifnya sama. Tetapi ulama-ulama mazhab Maliki lebih memprioritaskan amalan penduduk Madinah yang mereka jadikan sebagai rujukan. Adapun yang terkait dengan meluasnya cobaan dan tuntutan yang mendesak, maka menurut Abu Hanifah boleh menggunakan dalil hadis ahad selama hadis ini tidak dikenal secara luas sangat lemah. Hal itu sudah dijelaskan oleh ulama-ulama ahli kalam seperti Abu al-Ma'ali dan yang lainnya. Perihal menjamak sholat bagi orang yang sakit dan tidak sedang dalam bepergian, maka Imam Malik memperbolehkannya jika dia khawatir akan pingsan atau sakit perut, tetapi Imam Asy-Syafi'i tidak memperbolehkannya. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pemahaman yang berbeda tentang alasannya, yakni keberatan. Imam Malik menganggap musafir itu boleh menjamak sholat karena ia merasa sangat berat jika menjalankan sholat tanpa dijamak. Padahal keadaan orang sakit itu lebih berat daripada musafir. Sementara Imam Asy-Syafi'i menganggap bahwa alasan yang memperbolehkan menjamak sholat sama dengan alasan yang berlaku dalam mengqashar sholat, yaitu karena bepergian, bukan karena yang lain. Wallahu a'lam bishawab.